kita akan membahas beberapa hal yang mungkin kita tahu dan kita sering juga mengalami ataupun juga merasakan. Selamat datang di channel Berbagi Cerita. Di usia anak-anak kita mungkin dengan bahagia dunia permainan atau makanan, bahkan sampai kita lupa bahwa orang tua kita itu mencari nafkah, membanting tulang hanya untuk kita dan untuk masa depan kita. Jadi teman-teman yang sekarang masih mungkin usia belum dewasa, masih anak-anak dan menjelang dewasa, ataupun juga masih sekolah, ingat teman, hargai orang tua kamu, hargai orang yang berjuang buat kamu. Tentunya orang-orang berjuang itu memang kadang keras, kadang juga ekstrim. Dia kalau mukul dia mukulan, tapi tujuannya itu semuanya baik untuk masa depan kamu. Nah, saya dulu waktu SD masih belum kepikiran apa aja kita hidup itu untuk apa, kita masih minim. Mungkin saya dulu mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin jadi ini, jadi itu, jadi itu. Ternyata nanti kamu kalau sudah dewasa itu mungkin bisa beda ataupun beda jauh apa yang kamu inginkan. Setingkat SD itu juga masih bermain, mempunyai barang, dan kamu bisa dilihat teman-temanmu bahwa kamu punya, itu kamu sudah tuh hal yang kamu banggakan, mungkin kayak lebih dari prestasi. Kamu bisa menjawab pertanyaan atau soal mata pelajaran apa, itu sangat menyenangkan. Nah, semenjak itu kita akan menginjak SMP. SMP di sana kita satu tingkat lebih tinggi dari SD. Di situ kita sudah mempunyai pikiran atau wawasan itu lebih lebar. Tapi untuk kedepannya kita mau apa dan caranya bagaimana, kita juga masih belum terlalu tahu atau belum ada yang mengarahkan. Waktu SMP kita mempunyai atau keinginan itu banyak yang lebih ke skill atau mempunyai keahlian. Contoh, kita mempunyai ahli basket, ahli matematika, kita menginginkan seperti itu. Mungkin yang itu membuat orang-orang itu senang atau kamu dikagumi. Itu banyak hal yang ingin kamu raih. Mungkin tidak hanya waktu kamu remaja, waktu dewasa pun mempunyai suatu hal yang dikagumi orang atau mempunyai nilai lebih, itu juga dambaan atau keinginan semua orang. Menginjak SMP, kita naik lagi satu tingkat, yaitu ke SMA, sekolah menengah atas. Di sini kamu sudah beranjak menuju ke dewasa, karena nantinya setelah SMA kamu sudah punya KTP, atau waktu SMA sudah punya KTP. Di sana kamu sudah dikatakan menjadi orang ABG, anak baru gede, ataupun menuju ke dewasa atau sudah dewasa dalam kategori umur. Nah, di situ kamu mempunyai wawasan yang luas dibanding sebelumnya, dan kamu juga sudah tahu apa tujuanmu setelah kamu sekolah, kamu mau melanjutkan apa, hobi kamu apa, terus kamu mau mempunyai skill yang kamu kembangkan apa, itu sudah tahu. Tetapi biasanya di sini untuk menyalurkan atau menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu biasanya juga masih belum tahu secara detail atau masih meraba-raba sesuai dengan apa yang kamu tahu dari bacaan atau dari orang. Tapi di sini setelah SMA kamu itu sudah masuk, ibarat kolam, kamu sudah ke dalam, kamu itu sudah akan menyelami apa yang kamu akan gapai. Nah, di sini nantinya kamu sudah akan merasakan di mana melamar kerja, di mana kamu mencari nafkah, di mana kamu survive untuk di kota atau di perantauan. Itu kamu mempunyai banyak cerita. Dan satu hal yang lagi, di sini kamu selain dituntut pekerjaan, ditambah umur, kamu juga akan mempunyai pikiran untuk mencari pasangan. Nah, mencari pasangan ini biasanya bisa ketemu berbagai hal atau berbagai cara. Bisa saja cara kamu dikenalkan keluarga antar keluarga, media sosial,
atau dengan pekerjaan karena setiap hari ketemu. Nah, disinilah kamu akan mencari pasangan yang sesuai ataupun pasangan yang kamu temui. Nah, pasangan yang sesuai itu sangat didambakan setiap orang sefrekuensi, setingkat, sepadan, dan semuanya ada namanya itu mempunyai kata bersama yang artinya persamaan. Nah, walaupun tidak sama sepersis, setidaknya tidak menjauh atau tidak melenceng. Kalau mempunyai pasangan yang terlalu jauh dengan apa yang keinginan kita atau visi misi kita akan jalan sendiri-sendiri, mungkin saja akan menambah tenaga berantem kamu. Nah, di sini kamu akan merasakan juga di mana kamu nanti sudah akan mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, itu sesuatu hal yang kamu bangga-banggakan. Tapi jangan sampai kebanggaan itu kamu juga lupa bahwa sesuatu hal yang sudah kamu dapat itu belum tentu kamu juga nyaman ataupun cocok. Mungkin berbagai banyak hal yang mempengaruhi itu. Yang pertama dari kebiasaan, dulunya kamu belum tahu ini menjadi hal ini, karena latar belakang kamu berlawanan dengan pekerjaan kamu dan lain-lain lur. Jadi semuanya itu penuh misteri dan penuh tantangan juga, sekaligus kamu apa yang belum kamu tahu akan menjadi tahu. Dengan cara apa? Ya dengan cara ada yang pahit dan ada yang manis. Jadi teman-teman pada waktu saat ini mempunyai pekerjaan dan itu mempunyai passion kamu di situ, mempunyai kesenangan dan tentunya menghasilkan untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupan bersama masa depan keluarga nanti, bersyukurlah teman-teman. Bersyukur. Jangan sampai kita itu jelek atau malas saat mengerjakan, nanti teman-teman mencari pekerjaan lain itu belum tentu cocok ataupun juga pas. Sudah, apa yang bisa kerjakan sekarang kerjakan. Kalau memang tidak suka, ya bagaimana caranya, dicarikan solusi sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan terbebani hal-hal yang tersebut. Kalau mungkin kita mau pindah, kita pikirkan sebaiknya, dan kita harus tabah apa yang kita hadapi. Semuanya yang mau mulai dari nol, tentunya kita akan merasakan sesuatu hal yang kita tidak duga. Banyak sekali faktor-faktor atau yang dihadapi setelah dewasa lur. Salah satunya yaitu tentang pekerjaan. Kita akan membahas pekerjaan dulu untuk melamar pekerjaan. Di sini teman-teman, bila mempunyai rencana pekerjaan sewaktu masih sekolah SMA, kita sudah mencari-cari ataupun juga googling. Kalau sekarang, kalau tidak begitu, kita cari referensi dari membaca, dari bertanya orang yang sudah pengalaman, ataupun kita juga mengamati saja, tidak apa-apa. Yang terpenting kita itu ada usaha untuk mencari lebih tahu. Nah, kalau teman-teman mungkin tidak terlalu ekstrovert atau malu, buka aja, baca aja, dan amati. Nanti baru kita akan tanya-tanya. Pekerjaan ini memang belum tentu kita suka, tapi karena kita sudah masuk, ya kita jalani saja. Karena ada rasa suka itu bisa saja muncul saat teman-teman sudah melakukan aktivitas pekerjaan itu. Bagaimana untuk cara mencari kerja supaya teman-teman itu yakin? Yang pertama, kita lihat dulu pekerjaannya lur. Untuk kita mampu pendak. Kalau kita memang mampu dan mempunyai keinginan, sudah jalani saja. Terus yang kedua, pekerjaan ini apakah mempunyai proses atau prospek ke depan atau masa panjangnya itu mempunyai peluang yang bagus. Kalau mempunyai peluang bagus, kita jalani aja, kita masuki aja. Kalau memang ini tidak bagus, ala musiman, apakah harus kita kejar juga? Kalau memang teman-teman masih belum punya pekerjaan yang tetap dan masih cari sana sini, nah tidak apa-apa, cari yang musiman. Mungkin musiman ini ikuti aja lur.
karena pekerjaan itu sangat membantu. Yang pertama menyibukkan Anda, yang kedua juga menghasilkan rupiah. Soal ngomong rupiah, sekarang dengan rupiah kita bisa hidup, kita bisa membeli, kita bisa enak, bisa tenang, itu karena ada rupiah lur. Karena memang rupiah itu tidak segalanya, tapi kalau tidak ada rupiah bagaimana? Gitu, jalani aja. Yang ketiga, jangan kita itu terfokus dalam rupiah saja lur. Maksudnya begini, kita mengejar rupiah sampai kita tidak memikirkan diri sendiri, wah, nanti akan rugi sendiri. Ingat, kesehatan itu penting. Yang kedua, badan itu juga penting. Kita harus berpikir antara risiko dan keuntungan saat melakukan sesuatu hal. Pikirkan dulu semua yang Anda kerjakan dan pikirkan, pertimbangkan risiko apa yang kamu kerjakan. Intinya imbang, jangan sampai kita gerusa-gerusu ataupun main serobot-serobot. Nah, itu tadi teman-teman kisah perjalanan mulai dari SD sampai SMA, mempunyai gambaran. Jadi teman-teman yang sekarang masih berjuang, ya semangat, belajar terus untuk berjuang supaya mendapatkan. Dan yang masih sekolah, sama juga raih prestasimu dengan sebaik-baiknya. Memang nilai bukan suatu patokan kamu menjadi sukses, tapi dengan kamu belajar, kamu akan menjadi lebih baik dan mempunyai wawasan yang lebih juga. Jika kamu masih belum pandai sesuai dengan kamu inginkan, tidak apa-apa. Yang penting kamu ada usaha dan ada belajar. Setiap orang mempunyai kekuatan dan kemampuan masing-masing teman-teman. Jadi apa yang kamu suka dan apa menjadi potensimu, itu aja digali sebaik-baiknya, masukkan ke suatu wadah yang bisa membidangi kamu, memupuk kamu menjadi lebih baik. Di situ kamu tinggal, tidak usah pikir orang lain, tidak usah pikir tanggapan orang lain. Semuanya itu murni kamu yang menentukan, kamu yang merasakan, kamu yang merespon. Jadilah orang menjadi baik, baik dalam pengendalian emosi, pengendalian pikiran, pengendalian manajemen, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton di berbagai cerita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya.